Allah yakin gitu. Nah kita tahu bahwa retensi urin ini yang bekerja kan otot ya, kalau kata dokter. Jadi kan ototnya males ya, males bekerja. Jadi untuk pipisnya itu belum normal gitu. Ada beberapa teman, ada teman saya kasusnya 5 hari dipasang kateter, langsung setelah selesai dilepas kateternya dia bisa langsung pipis. Ada juga yang 48 hari belum bisa pipis normal. Kalau saya dipasang kateter 5 hari, kemudian saya lepas, itu pipisnya masih sedikit dan belum normal seperti biasa, seperti normalnya sebelum ada sakit gitu. Tapi kita harus yakin gitu. Pokoknya kita harus yakin. Yang pertama, nanti kita lanjutkan lagi ceritanya. Yang pertama, kita harus yakin, minta sama Allah bahwa ya Allah sembuhkanlah saya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini yang penting juga, kita harus menjaga mood kita agar tetap happy. Kenapa? Banyak sekali ya di benak, kalau saya alami itu banyak sekali di pikiran ini berkecamuk. Pokoknya setan itu mengganggu kita ya. Dari aku ini bagaimana nantinya, nggak bakal sembuh. Terus anaknya juga susah, belum diurus, suami juga belum diurus. Mana di sini saya merantau, ya keluarga tidak ada, hanya teman-teman perjuangan mengajar begitu. Terus pokoknya di sini kita harus happy. Nah, hati-hati dengan baby blues, karena saya hampir, kalau menurut saya mengalaminya gitu ya, kondisi di mana saya itu terpuruk gitu. Dan itu adalah hormonal, kalau kata teman saya yang pernah kuliah kebidanan, itu hormonal. Makanya kita harus happy, kita harus yakin sama Allah bahwa kita itu pasti akan sembuh. Nah, terus yang ketiga, kita harus usaha. Nah, kalau saya kemarin itu, kalau sudah lepas kateter, itu saya jalan-jalan santai ya Bun ya. Jadi saya jalan-jalan santai di sekitar rumah, tapi ingat tidak boleh kecapean ya, takutnya nanti malah kitanya yang drop gitu. Kita jalan-jalan santai. Terus kalau saya minum teh hangat yang dikasih daun seledri ya, 3-4 lembar, dicelupin saja teh, kalau bisa teh bubuk, kasih daun seledri, kasih air panas, terus dipanggil biar aja nanti sedikit. Jadi dikasih daun sup, kemudian kita minum ya hangat-hangat. Terus asupan air minumnya juga jangan sampai berkurang, asupan air minum, karena kita menyusui ya. Kalau saya menyusui ASI, jadi kandungan air dalam tubuh kita juga harus kita jaga. Minimal kalau kata dokter teman saya itu 3 liter itu minimal. Nah, itu kalau dari usaha ya. Jadi terus yang keempat, kalau kita sudah ini, kita usaha belajar senam kegel. Nah, senam kegel itu kayak gimana, nanti saya kasih fotonya ya. Di sini saya mencarikan foto. Nah, itu gimana kondisi kita menahan dan melepaskan dalam kondisi senam kegel. Nah, tapi yang menjadi catatan, kalau ketika kita mau senam kegel itu kita harus usahakan di kandung kemih kita ini kosong gitu ya. Nah, kandung kemih itu di bawah perut ya. Nah, kita harus kosong baru kita bisa senam kegel gitu. Nah, itu senam kegel itu, kalau kemarin saya disarankan senam kegel itu karena saya di dokter ahli dalam di RSUD. Jadi saya ke sana, kemudian dikasih catatan kalau ibu bisa senam kegel, ibu bisa melakukan senam kegel gitu. Jadi teman-teman di sana bisa lakukan senam kegel, dan saya lakukan memang gitu. Terus ketika lepas kateter, gimana kondisi pipisnya? Ketika lepas kateter, kondisi pipis saya itu sedikit-sedikit gitu, sedikit-sedikit, keluarnya sedikit, habis itu selesai. Ada rasa perihnya juga masih ada ya. Kemarin pertama-tama masih ada rasa perihnya, keluar sedikit, tapi tidak apa-apa. Saya tetap minum, tetap aktivitas, kegiatan normal seperti biasa, pekerjaan rumah ya. Yang perlu digarisbawahi juga teman-teman, kita tidak boleh menahan pipis, sama sekali tidak boleh. Jadi ada itu beberapa hari saya tidak keluar rumah, maksudnya saya tidak jalan keluar jauh karena
saya di situ bolak-balik kamar mandi. Kenapa? Bentar. Sebentar. Itu ada. Sebentar. Ya. Nah, itu anak saya yang pertama dia mau minta main sama di sana. Ya, itu dia. Iya. Lagi dengan teman-temannya. Nah, jadi sampai mana tadi ya? Jadi tidak boleh menahan pipis sama sekali, tidak boleh. Jadi ketika ada rasa sedikit pun saya langsung ke kamar mandi dan keluarnya sedikit, itu tidak apa-apa. Karena dia otot, jadi kita harus latih gitu. Kan katanya kan ototnya males. Jadi ada beberapa orang yang dia ototnya sigap, cepat pulihnya. Ada beberapa orang yang agak lama, termasuk saya juga agak lama. Jadi saya pipisnya juga sedikit-sedikit, tapi saya usaha terus gitu, yakin bisa sembuh. Terus ketika di kamar mandi saya nyalakan keran kecil, jadi kerannya itu ada suaranya gitu, gitu. Terus itu membuat saya rileks ya, tenang, kemudian keluarkan pipisnya, tenang gitu. Terus sekali saya batuk itu untuk membantu mengeluarkan pipis ya, atau pipisnya itu jongkok. Nah, kalau di sini saya menghindari pipis duduk ya. Kalau teman-teman di rumahnya punya WC duduk, itu lebih baik dihindari dulu. Kita pakai jongkok gitu kan. Karena apa? Nah, ketika kita jongkok, ini paha kan menekan kandung kemih, jadi membantu untuk keluarnya urin seperti itu. Itu yang saya lakukan. Pipisnya seperti itu. Terus berapa lama itu, pertanyaan berapa lama itu sembuhnya? Jadi ketika itu saya kurang lebih oh iya teman-teman, saya ini jadi bunda di luar sana harus semangat ya, karena ujian saya tidak hanya itu. Ketika saya sudah bisa pipis lumayan banyak, ternyata ada ISK, jadi infeksi saluran kencing. Jadi urin saya itu berwarna keruh gitu, putih seperti putih susu gitu. Jadi saya tidak tahu itu kenapa. Ketika saya minum air banyak memang warnanya seperti biasa. Jadi ketika saya minum yang banyak, pipis keluar banyak tapi warnanya itu. Jadi saya berpikir lagi, ya Allah, ujian apa lagi? Saya sharing dengan teman, itu harus curhat ya bun. Kalau kita tidak bisa curhat ke suami, ke teman-teman, orang yang kita anggap apa lagi ini ya? Iya. Boleh main. Ya. Ya, sebentar, sedikit lagi mama ikut sana. Nah, apa tadi ya? Kita perlu curhat agar apa? Kita tidak stres ya. Curhat ke suami juga bisa, curhat ke teman, ke orang tua, itu juga bisa. Pokoknya siapapun yang menurut kita nyaman curhatnya, kita curhatkan. Jadi kita berkurang bebannya gitu. Nah, itu terus akhirnya ada yang menguatkan saya. Kemudian saya juga beristighfar, sholawat, pokoknya saya beristighfar juga. Saya minta maaf kepada suami, kepada orang tua. Berumah tangga pastilah ada khilaf salahnya gitu. Jadi saya pertama yang minta maaf itu adalah kepada suami, karena ada drama ya tadi. 1 bulan itu sudah bisa normal lagi. Jadi teman-teman saya di luar sana harus tetap semangat. Saya juga dapat ini DM ya, ada teman yang dia 48 hari itu dipasang kateter. Jadi pastikan, kalau saya pastikan kita itu mengikuti petunjuk dari dokter gitu. Jadi ketika dokter menyarankan apa ya kita ikuti gitu. Dan yang kedua, kita harus yakin ya gitu. Jadi kalau misalkan yakin kita lepas kateter terus kita bisa pipis, ya nggak apa-apa. Yang penting kita yakin dulu gitu. Kan Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi ketika kita yakin kita bisa, bismillah, kita pasti bisa gitu. Itu saja dari saya. Apalagi ya, mungkin itu saja teman-teman. Itu sudah memanggil, dan ini semoga kita bisa melewati ujian ini dengan menjadi hamba yang lebih sabar lagi, menjadi hamba yang lebih baik lagi ke depannya, lebih sabar, lebih taat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.